Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gagbers pertama dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032265040. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonfigurasikan atau mengatur nyala output PLC Schneider atau mengatur input output PLC Schneider dengan AI, yaitu atau lebih singkatnya yaitu AI Meet PLC Schneider. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu untuk memprogram menggunakan bahasa pemrograman Python untuk koneksi Modbus TCP antara Schneider dan juga laptop. Oke, jadi yang perlu kita tahu di sini yaitu untuk konfigurasi pada Modbus TCP itu memerlukan function pada ekstrukturnya. Berarti di sini untuk yang kita butuhkan yaitu yang pertama echo structure dari Schneider-nya untuk membuat ladder diagram. Kemudian VS Code untuk membuat programnya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu bisa dibaca dari sini yaitu mengatur konfigurasi awal, kemudian memilih PLC, selanjutnya mengatur alamat IP dari PLC Schneider yaitu 192.168.1.50, setting alamat IP di PC, kemudian setting alamat IP di PC yaitu 192.168.1.2. Selanjutnya, setting alamat IP dari PLC ke PC. Oke. Kemudian baca input 0 sampai input 3 sambungkan ke M atau di sini memori yaitu M100 sampai M103. Kemudian baca M200 sampai M203 sambungkan ke output 0 sampai output 03. Selanjutnya yaitu function block write. Jadi di sini kita akan function blocknya itu menggunakan yang write, bukan yang read karena kita akan menuliskan perintah berdasarkan memori yang ada. Oke, kemudian bisa dibaca. Oke, kita masuk ke echo structure. Pada bagian echo structure, sesuai dengan instruksi tadi, yaitu membuat ladder diagram input 0 yaitu dalam memori M100 sampai input 3 dalam untuk memori M103. Kemudian memori 200 untuk output 0 dan memori 203 untuk output 3. Kemudian pada function blocknya menggunakan fungsi write. Di write ini yaitu outputnya ada 4, kita sambungkan semuanya itu M50 ini memori, 1525354 juga memori. Kemudian sama dengan yang kedua yaitu sama memorinya. Jadi selanjutnya untuk VS Code-nya. VS Code. Oke. Jadi sini VS Code-nya yaitu yang pertama library Python Qt5 dan Modbus from Python Qt5 ini untuk library menggunakan from Python Qt5 out widget import Q application, Q widget, Q VBox layout, V push button, keyframe. Kemudian ada yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasi IP dan alamat register PLC. Nah, jadi PLC IP kita isikan IP dari Schneider-nya, kemudian PLC port-nya sesuaikan 502, kemudian read ADDR atau ADDR ini address, dan ADDR juga address. Jadi read ADDR itu kita membaca inputan tadi pada echo structure Schneider. Di sini inputannya itu ada 0. Jika kita menekan 0 maka akan menyimpan memori di 100. Begitupun jika memori 200 menyimpan maka akan menyalakan output 0. Jadi di sini untuk itu dan jumlah bit yang digunakan 4. Kemudian kelas untuk menampilkan LED indikator ini untuk GUI-nya. Oke. Kemudian gambar lingkaran LED. Ini semua untuk GUI-nya. Kemudian tombol switch. Itu untuk codingan akan saya share pada link Google Drive
di deskripsi. Oke, bisa dilihat dulu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari percobaan AI Made PLC yang pertama ini, yaitu GUI tadi itu ditekan dari laptop dan akan menyalakan outputnya pada PLC. Oke. Oke, ini untuk hasil dari videonya, yaitu ketika memori 200 ditekan, maka dia akan menyalakan dari output PLC-nya. Begitu juga dengan kebalikannya, yaitu ketika tombol dari PLC ditekan, maka akan menyalakan lampu bagian atas tadi. Oke, itu selanjutnya yaitu pengaturan. Selanjutnya yaitu pengaturan menampilkan input PLC. Jadi ini input dari PLC. Oke. Saat ditekan maka akan menyalakan lampu. Oke. Nah, saat ditekan maka akan menyalakan lampu. Indikator lampu pada laptop akan menyala. Oke. Jadi pada program ini yaitu dirancang untuk membangun antarmuka pengguna grafis atau GUI berbasis ViewKit 5 yang memungkinkan komunikasi dua arah antara laptop dan PLC Schneider melalui protokol Modbus TCP. Tujuannya yaitu menampilkan status input PLC alamat M100 sampai M103 dalam bentuk indikator LED bulat di layar, serta menyediakan tombol interaktif M200 sampai M203 yang dapat digunakan untuk mengirim sinyal output ke PLC. Nah, untuk yang kedua yaitu program Python TSB untuk deteksi jari tangan. Nah, jadi di sini sudah ada codingannya. Jadi untuk codingan yang kedua yaitu berbeda dengan yang pertama. Kedua hanya mendeteksi jari tangan kita. Jari tangan kita menunjukkan satu jari, dua jari, atau bahkan 4 jari. Oke, kita sudah menampilkan. Oke, di sini tertampil jika satu jari maka akan menyalakan. Oh ya, ini hanya ini hanya deteksi jari. Jadi jika jari saya mengindikatorkan 3 jari, maka di situ akan terbaca 3 jari. Begitupun sampai dengan 5 jari. Nah, untuk codingannya yaitu yang pertama ada import library yang pasti, yaitu CV2 dan media pipe. Yang kedua inisiasi modul tangan menggunakan MB dan MB drawing. Selanjutnya fungsi untuk menghitung jumlah jari yang terangkat, di dalam ujung jari, ibu jari sampai kelingking. Deteksi ibu jari, deteksi 4 jari lainnya vertikal. Kembalikan jumlah jari yang terangkat, inisiasi kamera, konteks penggunaan media pipe hands, kemudian bersihkan sumber daya setelah selesai. Oke, jadi pada yang kedua ini yaitu dirancang untuk mendeteksi jumlah jari tangan yang terangkat secara real time menggunakan kamera laptop. Program ini memanfaatkan media pipe, sebuah pusaka buatan Google yang sangat efisien untuk deteksi pose dan landmark tubuh termasuk tangan. Dengan menggunakan modul media pipe, program mendeteksi setiap sendi dan ujung jari manusia, lalu menghitung beberapa jari yang sedang terbuka atau tertutup untuk mendukung antarmuka visual. Oke, jadi untuk yang ketiga yaitu yang sebenarnya yang ketiga ini adalah kombinasi program pertama dan program kedua, yaitu TSP untuk gabungkan deteksi jari tangan. Jadi jari tangan kita nantinya akan sebagai indikator untuk
menyalakan Modbus TCP-nya ini. Nah, di sini kita sudah membuat codingannya yang ketiga, yaitu yang pertama import library. Library sama dengan library yang pertama. Oke. Library yang pertama. Nah, ini gabungan dari codingan pertama dan codingan dua. Kita ubah-ubah dikit. Nah, oke. Ini untuk codingannya sama. Jadi kita akan menambahkan input pada GUI-nya. Jadi jari kita yang terangkat menjadi inputan untuk PLC Schneider. Bisa dilihat untuk codingannya. Nanti codingan akan dikirim pada link Google Drive di video, di deskripsi video. Oke, selanjutnya kita akan melihat demonstrasinya atau percobaannya. Oke. Next. Oke, jadi jika satu jari maka akan menyalakan satu lampu. Jika dua jari menyalakan dua lampu, tiga jari menyalakan tiga lampu, begitu juga dengan 4 jari. Oke. Nah, program Python ketiga ini merupakan aplikasi antarmuka grafis atau GUI yang mengintegrasikan sistem deteksi jari tangan menggunakan kamera dengan pengendalian dan pemantauan perangkat PLC melalui koneksi Modbus TCP. Program ini dibangun menggunakan framework Qt 5 untuk antarmuka pengguna, media dari Google untuk mendeteksi dan menghitung jumlah jari yang terangkat, serta PModbus untuk komunikasi dengan PLC. Oke. Jadi di sini pada bagian EcoStructure, nah ini adalah word ini yaitu untuk penyimpanan memori tadi. Jadi makanya semua program dapat dilaksanakan sesuai dengan instruksi tadi. Nah, kita sesuaikan alamat IP-nya dan program bisa dilaksanakan dengan sempurna. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk AI Meet PLC Schneider. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja di dalam kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.